Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Bapak Ikadek Arta SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana akan dijabarkan keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: yang pertama, saya sebagai guru konsisten memberikan contoh teladan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan mencerminkan nilai-nilai guru penggerak. Yang kedua, saya sebagai guru bertanggung jawab untuk menuntun atau membimbing murid agar mereka terbiasa menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah melalui penanaman dan pembiasaan nilai-nilai kebajikan yang dibuat dalam bentuk keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, saya mengajak dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang pengalaman menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam budaya positif agar terjalin kolaborasi yang kuat untuk bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar peran saya dalam mewujudkan budaya positif tersebut berjalan dengan baik, saya sebagai guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Berikut pemaparan tentang konsep-konsep tersebut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang membimbing murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, kita sebagai guru harus bisa memilahnya, di mana ada yang termasuk motivasi eksternal, yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kita sebagai guru berperan untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru tersebut, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer akan mengajak dan membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berisikan pernyataan-pernyataan universal berbentuk positif, mudah diingat, dipahami, mengandung nilai-nilai kebajikan dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan melibatkan murid dan disepakati bersama antara guru dan murid. Berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah perilaku negatif murid melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana penerapan segitiga restitusi itu bertujuan untuk menghasilkan murid-murid yang kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang disiplin positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 sampai modul 1.4 yaitu yang pertama, modul 1.4 dikaitkan dengan modul 1.1 yaitu terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, modul 1.4 dikaitkan dengan modul 1.2. Poin pertama, terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah tentu didukung oleh guru yang memiliki 5 nilai guru penggerak, yang meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Poin yang kedua, budaya positif dapat tercipta jika guru berperan menggerakkan semua warga sekolah dan mendorong kolaborasi untuk bersama-sama membangun pembiasaan disiplin positif di sekolah. Yang ketiga, kaitan antara modul 1.4 dengan modul 1.3. Poin pertama, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya lingkungan sekolah yang berbudaya positif, di mana sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Poin yang kedua, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tentunya memerlukan dukungan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana konsep inti yang paling saya pahami yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Sedangkan konsep inti yang masih perlu saya tingkatkan pemahamannya yaitu tentang makna penghargaan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, semua konsep inti tersebut sudah menyadarkan saya bahwa tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan murid yang cerdas, tetapi juga tercipta murid yang terampil dan berkarakter baik dan kuat melalui penerapan disiplin positif sebagai nyawa dari budaya positif di lingkungan sekolah. Berikutnya, tentang hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, di mana melalui keyakinan kelas membuat murid bertindak positif dilandasi dari motivasi internal dalam dirinya, bukan sekedar bertindak mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Yang kedua, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menciptakan disiplin positif, baik itu hukuman negatif, hukuman positif, maupun penghargaan dalam bentuk hadiah. Dan yang terakhir, saya merasa sangat sadar ternyata posisi kontrol saya dalam menyelesaikan masalah murid masih belum tepat, yaitu posisi penghukum dan teman, karena justru membuat murid merasa gagal, tidak mandiri, dan bergantung kepada kita. Perubahan cara berpikir yang pertama, saya menyadari bahwa murid akan termotivasi secara internal untuk bertindak disiplin positif jika murid-murid diajak terlibat dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan disepakati bersama antara guru dan murid. Oleh karena itu, saya akan konsisten selalu melakukan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran maupun sekolah. Perubahan cara berpikir yang kedua yaitu tentang hukuman dan penghargaan, di mana ternyata hukuman menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid serta justru meningkatkan perilaku agresif. Dan penghargaan ternyata dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum.
Perubahan cara berpikir yang ketiga, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menyelesaikan masalah murid selama ini masih kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menyelesaikan masalah menggunakan konsep segitiga restitusi. Pengalaman yang pertama, saya mengajak murid-murid terlibat dalam membentuk keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dan sepakati. Ternyata murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya berdasarkan motivasi internal, di mana murid memahami dan meyakini tujuan baik dari apa yang mereka lakukan. Pengalaman yang kedua, saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah karena memasakkan sarapan pagi terlebih dahulu untuk dia dan ibunya di rumah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa kagum, takjub, dan sangat bahagia karena saya dapat menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga menjadikan murid-murid termotivasi dari dalam dirinya, bertanggung jawab untuk berperilaku disiplin positif, dan mereka mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat, serta menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk berperilaku disiplin positif setelah diajak terlibat membentuk keyakinan kelas dan memperoleh pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan ini akan saya pertahankan dan akan konsisten saya lakukan. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus berkomitmen dan konsisten selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam membimbing, menanamkan disiplin positif pada murid, dan menyelesaikan permasalahan mereka. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan teman. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid bertindak negatif. Dan juga saya merasa khawatir dengan perkembangan perilaku murid ke depannya jika saya tidak bisa bersama mereka lagi. Dan setelah mempelajari modul 1.4, perubahan yang terjadi yaitu saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah murid. Perasaan saya sekarang tentu menjadi lebih lega dan bahagia, serta menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan mandiri pada diri murid. Saya pernah menerapkannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, "Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan?" Atau, "Coba ceritakan ke ibu apa yang membuat kamu sampai bertindak seperti itu." Menurut saya, hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Yang pertama, cara efektif menggerakkan rekan sejawat untuk mengubah pola pikir mereka tentang hukuman dan penghargaan. Yang kedua, cara berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga harus menerapkan di rumah dan lingkungan masyarakat agar menjadi sebuah pembiasaan yang melekat dalam hidup murid, bukan sebagai kewajiban semata, dan tentunya dengan harapan terbentuk karakter yang baik dan kuat dalam diri anak saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih Bapak Guru hebat telah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.